Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Taufik dengan NIM 258300017 dari kelas 1A jurusan Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi pada Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan video tentang kebersamaan Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala dasar dan pedoman yang menjadi rujukan dalam kehidupan umat Islam, baik dalam keyakinan, hukum, dan maupun moralitas. Dalam Islam terdapat 4 sumber utama ajaran, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, "Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Hadis menjelaskan, memperinci, dan menafsirkan ayat Al-Quran dalam konteks kehidupan nyata. Sedangkan ijma adalah kesepakatan para ulama yang menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dan qiyas merupakan proses penerapan hukum dengan menganalogikan masalah baru dengan hukum yang telah ada berdasarkan kesamaan sebab illatnya. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menyebut ijma adalah kesepakatan ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan siapa yang menentangnya maka ia keluar dari jalan kaum muslimin. Sedangkan Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustafa menjelaskan, qiyas adalah memperluas hukum syariat dan nas kepada peristiwa baru dengan sebab illat yang sama. Secara konseptual, keempat sumber ajaran Islam tersebut saling melengkapi Al-Quran dan hadis berperan sebagai sumber wahyu ilahi, sedangkan ijma dan qiyas berfungsi sebagai hasil ijtihad rasional manusia. Untuk menjawab masalah-masalah baru dari keempat sumber tersebut, lahirlah 3 pokok ajaran utama dalam Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah dalam artian keimanan, menyangkut keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, dan takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah adalah Tuhanmu, tiada Tuhan selain Dia, menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia." Quran surat Al-An'am ayat 102. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Imam adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan takdir baik maupun buruk." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, syariah dalam artian hukum dan ibadah, mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jasiyah, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu." Yang ketiga ialah akhlak dalam artian moral dan beretika, pedoman bagi perilaku manusia agar berbuat baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, ajaran Islam bersifat komprehensif, mencangkup seluruh dimensi kehidupan, keyakinan, hukum, dan etika sosial. Secara filosofis, sumber ajaran Islam tidak hanya menjadi aturan
hukum, atau tetapi juga sistem pemikiran yang berbentuk pandangan hidup Islam. Islam memandang kebenaran sumber dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal manusia digunakan untuk memahami dan mengamalkan wahyu sesuai dengan konteks kehidupan. Terdapat 3 aspek filosofi penting dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama ontologis, berkaitan dengan hakikat keberadaan. Islam menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Yang kedua, epistemologis berkaitan dengan sumber pengetahuan. Dalam Islam, sumber ilmu adalah wahyu dan akal. Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Al-Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali pernah menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, akal adalah cahaya dalam hati yang menerangi jalan kebenaran, dan wahyu adalah sinar dari langit yang menunjukkan arah tujuan. Yang ketiga, aksiologis berkaitan dengan nilai dan tujuan. Segala hukum dan ilmu Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam I'lam al-Muwaqqin, tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Di sini kita memahami bahwa Islam adalah agama yang menyatukan wahyu dan akal serta menyimbangkan ilmu dan iman dan amal. Islam adalah agama universal, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ada 4 aspek universal yang menjadi fondasi keislaman, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, dan ilmu. Untuk yang pertama ialah akidah. Akidah ialah keimanan. Keimanan menjadi dasar keutuhan spiritual manusia. Yang kedua, syariah ialah ibadah dan muamalah, mengatur keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Dan yang ketiga, akhlak, etika dan moral, menjadi cermin iman yang sejati. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat ialah ilmu, rasionalitas dan kemajuan. Islam menuntut umat untuk berpikir dan meneliti. Katakanlah apa sama-sama. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kafah atau menyeluruh, memadukan spiritualitas, hukum, moral, dan intelektualitas. Mengapa tema ini penting dikaji bagi mahasiswa di era modern? Karena di zaman serba cepat dan digital ini, banyak nilai-nilai moral yang mulai terkikis. Pemahaman terhadap sumber ajaran Islam membuat mahasiswa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, serta menumbuh integrasi dan akhlak dalam kehidupan akademik dan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mahasiswa yang memahami sumber ajaran Islam dengan baik akan menjadi generasi berilmu, berakhlak, yang mampu menghadapi tantangan zaman dan kehilangan arah spiritual. Baik, sebagai kesimpulan secara konseptual, sumber ajaran Islam terdiri atas Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' dan Qiyas, pedoman hidup yang menyatukan wahyu dan ijtihad. Sedangkan secara filosofis, Islam membangun pandangan yang menyeluruh, memadukan wahyu dan akal, iman dan ilmu. Mengapa tema ini penting dikaji bagi mahasiswa di era modern? Karena di zaman serba cepat dan digital ini, banyak nilai-nilai moral yang mulai terkikis.
pemahaman terhadap sumber ajaran Islam, membuat mahasiswa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, serta menumbuh integrasi dan akhlak dalam kehidupan akademik dan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mahasiswa yang memahami sumber ajaran Islam dengan baik akan menjadi generasi berilmu, berakhlak yang mampu menghadapi tantangan zaman dan kehilangan arah spiritual. Inilah kehidupan Islam, agama yang rasional, ilmiah, dan tetap spiritual. Semoga memahami ini menumbuhkan semangat kita untuk menjadi mahasiswa yang berpikir kritis, berjiwa ilmiah, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.